Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal 1 ayat 7 dan ayatnya ke-8. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Saudara, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan di bawah sebuah tema, orang dalam pantauan. Saat ini lagi viral atau lagi terkenal istilah ODP, di mana saat ini bumi sedang dilanda virus corona. Sehingga ketika orang-orang yang bertemu atau sempat dekat dengan orang yang positif terjangkit virus corona, maka orang tersebut masuk dalam daftar orang dalam pantauan tim medis. Ataupun mungkin orang yang baru pulang dari luar negeri dan negara yang dituju pada waktu dia berpergian itu adalah pandemi daripada virus corona. Otomatis ketika dia pulang ke Indonesia, orang tersebut masuk kategori orang dalam pantauan. Dan tentu orang dalam pantauan harus diawasi dan mengisolasi diri. Karena orang dalam pantauan bisa saja dia akan nantinya positif virus corona ataupun juga bisa negatif dari virus corona. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ODP, orang dalam pantauan, dalam arti gini saudara. Setiap manusia yang ada di bumi ini masuk di dalam orang dalam pantauan. Karena Tuhan memperhatikan setiap orang yang ada di muka bumi ini. Ternyata bukan hanya Tuhan saja yang memperhatikan setiap penduduk di muka bumi ini. Ternyata juga iblis memperhatikan manusia di muka bumi ini. Dan kita lihat di ayatnya yang ke-7 sangat jelas, iblis pekerjaannya mengelilingi, menjelajahi bumi. Artinya dia akan memperhatikan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dia ingin atau berusaha untuk menggoda, untuk menjerumuskan setiap anak-anak Tuhan supaya hidupnya lagi mengikuti hawa nafsu atau hidup di dalam kedagingan, bahkan imannya undur dari Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah strategi kuasa kegelapan, iblis dan anak buahnya berusaha memperhatikan kehidupan anak-anak Tuhan dan berusaha untuk memperdaya, berusaha untuk menarik dari hadirat Tuhan supaya kembali ke manusia lama. Dan kita juga memperhatikan dan kita melihat di ayatnya yang ke-8, ternyata Tuhan juga benar-benar memperhatikan kehidupan setiap anak-anaknya. Tuhan memperhatikan kehidupan Ayub. Ayub adalah pribadi yang soleh, pribadi yang takut Tuhan, pribadi yang menjauhi kejahatan. Bagaimana di dalam kita menjalani kehidupan ini saudara? Kalau kita menyadari kita sedang dipantau oleh kuasa kegelapan, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan jangan lengah di dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus senantiasa dekat kepada Tuhan. Kita harus senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Kita minta pertolongan Allah Roh Kudus supaya hidup kita dipimpin dan hidup kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Karena kita tahu iblis mengelilingi, menjelajahi muka bumi, memperhatikan kehidupan anak Tuhan dan berusaha untuk menyerang
dan memperdayanya dan menarik dari hadirat Tuhan supaya anak-anak Tuhan itu kembali kepada manusia lama, jatuh di dalam dosa lagi, dan akhirnya hidupnya akan mengalami kebinasaan. Inilah strategi kuasa kegelapan. Tetapi kita juga menyadari rupanya Tuhan memperhatikan dan Tuhan sangat senang kalau setiap kita pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus hidup jujur, hidup saleh, hidup takut Tuhan, dan hidup menjauhi kejahatan. Seperti Tuhan memperhatikan kehidupan Ayub. Kiranya kita menyadari bahwa kita ingin dinilai oleh Tuhan, bahwa hidup kita senantiasa saleh, hidup kita senantiasa jujur, hidup kita senantiasa takut akan Allah, dan hidup kita senantiasa menjauhi kejahatan. Tentu kita tahu, saudara, penilaian yang Tuhan pantau di dalam kehidupan kita, dan yang tahu adalah pribadi kita. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar di dalam sisa waktu yang kita jalani, yang masih Tuhan berikan kepada kita, dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita benar-benar untuk senantiasa hidup kita dijumpai oleh Tuhan seperti Tuhan menjumpai karakter yang dimiliki oleh Ayub, yaitu hidup saleh, hidup jujur, hidup takut Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan biarlah ini juga menjadi komitmen kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita ingin dinilai oleh Allah, dan Allah menilai kita baik adanya. Tentu kalau kita ingin dinilai oleh Allah baik adanya, seperti Tuhan menilai Ayub, berarti kita harus benar-benar menggarap kehidupan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan tidak main-main lagi. Kita senantiasa mawas diri, kita senantiasa mengintrospeksi diri kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus bereskan, kita minta ampun kepada Tuhan. Jadi sangat jelas, saudara, kita harus benar-benar memiliki komitmen di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan komitmen kita adalah hidup supaya kita dinilai oleh Allah, bahwa hidup kita hidup yang saleh, hidup yang jujur, hidup yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kiranya Allah Roh Kudus akan memampukan kehidupan saudara untuk senantiasa berkenan dan menyukakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian.